sekolah minggu virtual kita, Kakak Dona mengajak adik-adik untuk berdoa. Adik-adik yang di rumah boleh duduk dengan manis, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu GKPI Depok. Terima kasih untuk sukacita yang boleh Tuhan hadirkan. Tuhan beri kesempatan kembali untuk kami, adik-adik sekolah minggu boleh mengikuti ibadah sekolah minggu virtual. Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami, Tuhan yang memimpin kami anak-anak sekolah minggu dari awal, pertengahan ibadah hingga akhir nanti. Bimbing kami Tuhan, agar kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Adik-adik pasti tahu kalau Tuhan itu pasti mengasihi semua orang, mau yang besar, mau yang kecil, mau yang tinggi, mau yang pendek seperti kakak, pasti Tuhan kasihi. Adik-adik tahu lagu Big or Small kan? Yuk adik-adik kita makin berdiri lagi, kita nyanyi dan puji Tuhan lagi ya. Aktivitas adik-adik untuk yang sudah mengumpulkan ayat hafalan di minggu sebelumnya. Mari kita saksikan ya. Ayat 20. Hai aku Kailalah perintayamu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu, tapi Tuhan memberkati. Amsal 6 ayat 20. Hai anak-anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Amin. Amsal 6 ayat 20. Hai anak-anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amal Pendeta. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ayo adik-adik persiapkan hati dan Alkitabnya. Sebelumnya kita bernyanyi ya. Adik-adik yang manis, waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amal Pendeta kita. Tapi sebelumnya, adik-adik harus persiapkan Alkitab kita, siapkan diri kita agar siap mendengar firman. Adik-adik, kakak mau ajak adik-adik sekalian untuk nyanyi satu buah lagu yang berjudul Firman Tuhan Ada di Hatiku. Adik-adik tahu lagunya kan? Yuk sama-sama kita nyanyikan ya. Berbuah, 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 oh, oh,
Shalom adik-adik sekolah minggu, bagaimana kabarnya? Selamat hari Minggu semuanya. Tentu semuanya tetap dalam sehat sukacita bukan? Yeay, kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan loh. Firman Tuhan kali ini adalah firman Tuhan yang sangat seru untuk kita dengar. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau sudah siap, kita akan berdoa dulu. Karena itu, siapkan hati kita, siapkan akal budi kita, supaya kita bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Sekarang, semuanya lipat tangan, ya, duduk yang baik, kita akan berdoa. Amang Pendeta akan ajak kita berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Maka di dalam kasih Tuhan kami memohon agar Tuhan yang memberikan kami hikmat untuk mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekalian, semua yang sehat, yang sukacita, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada yang tahu firman Tuhan itu terambil dari mana? Ada yang tahu? Ya, firman Tuhan akan kita dengarkan dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-11. Nah, adik-adik, nanti firman Tuhan itu bisa dibaca di rumah ya, bersama dengan mama, papa, dan juga kakak atau abang dan adik kita. Sekarang, Amang Pendeta mau bercerita tentang firman Tuhan dalam tema benih firman Allah. Benih firman Allah. Nah, adik-adik, ada yang tahu benih? Pernah lihat benih? Benih itu kecil ya. Ada benih dalam bentuk kacang, ada benih dalam bentuk padi ya, ada benih buah-buahan ya, dan itu semuanya adalah ciptaan Tuhan. Nah, kali ini kita mau belajar tentang benih firman Allah. Apa sih adik-adik tentang firman Tuhan kali ini mengenai benih firman Allah? Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus pergi mengajar berkeliling-keliling di Yerusalem. Banyak orang yang mau ikut mendengar Tuhan Yesus mengajar. Karena Tuhan Yesus itu setiap hari suka mengajar. Tuhan Yesus menyampaikan firman. Tuhan Yesus berkhotbah supaya banyak orang itu bisa percaya kepada Tuhan Allah. Nah, Tuhan Yesus memakai cerita atau perumpamaan tentang penabur benih. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus bercerita bahwa firman Tuhan atau setiap kita mendengar firman Tuhan itu digambarkan seperti penabur benih. Seorang penabur benih, dia bawa benih, tapi ada firman Tuhan atau benih itu yang jatuh ke jalan atau di pinggir jalan. Nah, apa yang terjadi adik-adik ketika benih itu jatuh di pinggir jalan? Yang terjadi adalah maka orang yang lewat bisa menginjak benihnya, atau ada burung atau ayam yang memakan benihnya sehingga benihnya hilang. Benihnya tidak ada lagi.
Itu artinya adalah ada orang dia mendengarkan firman, tapi firman Tuhannya itu diambil oleh iblis karena dia tidak konsentrasi untuk mendengar. Nah, yang kedua, ada benih yang jatuh di jalan yang berbatu. Bayangin loh, jalannya berbatu. Jadi benihnya itu tumbuh, tetapi karena tidak ada tanah, jadi benihnya itu kemudian mati. Nah, itu gambaran orang yang mendengarkan firman, tapi karena firman Tuhan itu tidak berakar, tidak tertanam dengan baik di dalam hati, maka firman Tuhannya tidak lagi bertumbuh. Kenapa adik-adik? Karena ada cobaan. Contohnya apa? Contohnya ada film yang enak di hari Minggu. Ada yang mengajak, kita nggak usah ibadah, kita menonton saja. Nah, itu godaan, sehingga kita nggak dengar firman Tuhan. Ya, berarti kita tidak boleh seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Nah, yang ketiga adik-adik, ada benih yang jatuh di tanah tapi ada banyak semak duri, ada banyak rumput-rumput liar. Akhirnya benihnya itu tumbuh, tapi benihnya itu dihimpit karena ada banyak duri, ada banyak belalang dan semak belukar. Nah, itu gambaran orang yang mendengar firman, tapi karena ada banyak cobaan, ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, akhirnya firman Tuhannya tidak lagi bertumbuh. Dan firman Tuhan itu hilang dari dalam hidupnya. Nah, tapi adik-adik, ada firman Tuhan atau benih yang jatuh di tanah yang baik. Tanahnya subur, bersih, tidak ada rumput, tidak ada batu, dan dipagarin, dijaga supaya tidak ada hewan-hewan yang masuk. Kemudian benihnya itu ditanam di tanah yang baik. Apa yang terjadi adik-adik? Maka benihnya tumbuh, benihnya berbuah, kemudian berkembang dan menghasilkan buah. Wow, tentu sangat bagus bukan? Itu gambaran orang yang mendengarkan firman, dia mempersiapkan hatinya, mempersiapkan akal budinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga hatinya bersih, pikirannya bersih, dan firman yang didengar itu bertumbuh dan terus berkembang dan berbuah. Dan buahnya bisa dinikmati, menjadi berkat. Nah, adik-adik, cerita tentang benih itu adalah perumpamaan dari firman Tuhan yang kita dengar setiap kali kita sekolah minggu. Setiap kali kita mendengarkan renungan di rumah, itu adalah firman Tuhan yang sama seperti benih. Nah, sekarang siapa yang mau merawat benih atau firman Tuhan yang disampaikan? Kalau kita merawat seperti di tanah yang subur, dibersihkan, dirawat, disiram, maka benih itu akan tumbuh. Berarti adik-adik, firman Tuhan juga yang sering kita dengarkan di hati kita, kita renungkan ya dengan pikiran kita, kemudian kita sampaikan kepada orang lain, maka itu akan bertumbuh. Berarti ada yang harus kita lakukan adik-adik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Yang pertama, kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita. Berarti kalau mau sekolah minggu, mau ibadah,
harus siapkan hati supaya hatinya bisa menjadi tanah tempat firman Tuhan ditaburkan. Yang kedua, kita harus belajar sabar. Ya, sabar dan tekun. Sekalipun ada godaan-godaan, ada yang mau ajak untuk gak usah sekolah minggu, tapi kita sabar, kita tekun setiap hari Minggu untuk bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman ya. Oke? Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah supaya firman Tuhan itu bertumbuh, berkembang, dan berbuah adalah kita harus rajin merawat. Bagaimana caranya merawat firman Tuhan? Harus rajin baca Alkitab ya adik-adik. Setiap hari dalam renungan pagi atau malam baca firman Tuhan. Caranya gimana? Caranya ajak mama dan papa. Ma, pa, hari ini kita harus baca firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan itu seperti benih yang ditaburkan kepada kita. Jadi Tuhan juga memberikan benih kepada kita supaya benih itu berbuah. Nah, kalau mau hidup kita berbuah, hidup kita berhasil, hidup kita menjadi kuat, hidup kita menjadi sukses, maka hidup kita harus disiram, harus ditabur oleh firman Tuhan. Supaya adik-adik semuanya menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati Tuhan. Amin adik-adik. Nah, firman Tuhan ini kiranya menjadi firman Tuhan yang kita tabur di hati kita, kita renungkan, kita baca, kita rawat setiap hari, dan kita ceritakan kepada mama papa, kepada kakak, abang, adik, maupun teman-teman kita. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa, Amang Pendeta mau kasih ayat hafalan. Ayat hafalannya ada dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Sekali lagi ayat hafalannya adalah 1 Petrus 1 ayat 23. Supaya kita bisa hafal dan ingat firman Tuhan. Nah, sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar. Kami bersyukur supaya kami juga belajar untuk tekun dan merawat firman Tuhan dalam hidup kami. Supaya firman Tuhan bisa menjadi firman yang bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Dan itulah yang Tuhan senangi bagi semua anak-anak sekolah minggu. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, dalam ibadah mereka masing-masing, Tuhan yang menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tak terasa ya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu virtual kita. Nanti kita akan dibawakan doa penutup oleh Amang Pendeta. Tapi sebelumnya, Kakak Dona mau ajak adik-adik nyanyi 1 buah lagu terakhir, Pekerja Kristus yang Mulia. Adik-adik tahu lagunya kan? Yuk bangkit berdiri ya. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja
memberikan persembahan. Untuk adik-adik yang di rumah, persembahannya boleh dititipkan ke mama dan papa untuk diserahkan ke gereja. Kita kumpulkan persembahan ya. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah sampai di penghujung atau akhir ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita, Amang Pendeta mau mengajak kita untuk berdoa. Mari kita semua berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada semua murid-murid. Mari kita berdoa dalam doa Bapa kami. Kita berdoa dengan tenang ya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai anak sekolah minggu GKP Jemaat Khusus Depok dimanapun berada. Amin. Selamat hari Minggu semuanya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.